pengajaran ini. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan? Nah, ya. Baru sudah selesai? Terima kasih ya. Nah, ini dikoreksi dulu sama Ibu ya. Nanti kalau sudah dikoreksi, nanti untuk jadi pedoman Ibu nanti dalam memberikan pembelajaran kalian. Nanti niatnya Ibu mau mengelompokkan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya. Hari ini ada yang udah masuk? Tidak ada, Bu. Semuanya masuk ya. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Alhamdulillah, semoga saja pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar karena kalian semuanya sehat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita nyanyi pelajar Profil Pancasila dulu ya. Silakan berdiri. Sudah hafal kan? Pakai lagu beca. Ya. Belajar Pancasila. Beriman dan bertakwa dan Tuhan yang Esa dan berlalu mulia, Pancasila kampung kau Oh yang mandiri. kreatif dan berkalah kecil. Terima kasih. Hari ini kalian tahu akan belajar apa? Kemarin kan kita asesmen diagnostik ya. Sedangkan hasilnya sudah Ibu koreksi. Jadi Ibu niatnya mau mengelompokkan kalian menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu kelompok yang berada di atas rata-rata ya nilainya ya. Ya rata-rata kelas. Dan kelompok yang kedua berarti nilainya yang berada di bawah rata-rata kelas. Karena kan kemarin soalnya terdiri dari 3 fase. Dan ada fase-fase yang sebelumnya yang masih belum bisa mengerjakan. Dan rata masih ada yang belum bisa. Jadi Ibu kelompokkan ya. Bukan maksudnya membeda-bedakan, tapi tujuannya Ibu ingin memberikan bimbingan khusus bagi yang belum mencapai kompetensi supaya nanti sama-sama kalian sukses gitu ya. Oke? Sudah kelompok A, ini kelompok A dan ini kelompok B ya. Ya, kelompok 2. Hari ini kalian tahu mau belajar apa? Kemarin asesmen diagnostiknya berkaitan dengan IPA. Air. Berarti kalian ingat dong hari ini kita mau belajar apa? Air. Iya, hari ini kita mau belajar tentang siklus air. Supaya kalian lebih paham, Ibu mau program dulu. Kemudian ya, air tidak pernah habis. Asal kalian gunakan itu semua karena air ada siklusnya. Coba seperti apakah prosesnya? Sungai laut menumpang teknologi dari pohon menguapkan vibrasi untuk menjadi awan. Itulah kondensasi. Untuk berbentuk fermentasi. Air masuk ke tanah infiltrasi. Sudah gak ya istilah-istilah itu kalian sudah mengenal belum? Ada evaporasi, ada infiltrasi, kondensasi, presipitasi. Pastinya masih baru ya, ya. Ya, karena masih baru. Sebenarnya ini tentang siklus air ya. Untuk mengawali atau melanjutkan pembelajaran tentang siklus air, Ibu mau tanya dulu kegiatan yang membutuhkan air. Coba apa saja kegiatan yang membutuhkan air? Mencuri, masak. Ya, membutuhkan air ya, mandi, masak. Ya, mencuci baju, mencuci piring, ngepel, semuanya membutuhkan air. Di mana kalian bisa menemukan air? Sumber air yang besar misalnya. Sungai, ya. Laut, terus sumur, ya, mata air boleh. Sumur, ya. Ada danau ya, belum disebutkan. Jadi kalian bisa menemukan sumber air ada di sungai, sumur, danau, dan juga tadi ada laut. Nah, coba kita belajar berpikir kritis ya. Air kan tidak pernah habis ya. Pernah tidak kalian menemukan air habis? Pastinya nanti ada lagi kan. Nah, coba kalian berpikir kenapa air itu jumlahnya tidak pernah habis? Karena apa? Mengalir terus. Ya boleh. Selain itu keringat habis, tapi nanti kalau hujan ada lagi ya. Kalau habis kan berarti seperti sumber daya tidak dapat diperbaharui. Contohnya misalnya minyak tanah kan sudah habis, sudah tidak ada lagi. Nah kalau air habis tapi di daerah lain masih ada. Dan kadang juga nanti kalau sudah turun hujan jumlahnya ada lagi kan, tapi masih bisa diperbaharui. Berarti tidak habis. Kenapa tidak habis jumlahnya? Ada yang tahu? Karena air mengalami siklus atau perputaran. Nah sebelum kalian bisa paham tentang siklus air, Ibu mau tanya dulu. Wujud-wujud zat selain cair apa aja coba? Ada apa? Misalnya yang pegang penghapus ini benda apa? Benda padat ya. Berarti kalau selain benda padat ada benda apa yang misalnya seperti ini? Misalnya ini isinya air ya, berarti benda apa? Benda cair ya. Contohnya ada minyak, ada air panas, air
dibonceng sama orang tua kan ada rodanya itu kan bisa nggak pas itu apa berarti ada benda apa itu dalam Gas. iya benda gas angin ya udara ya itu namanya contohnya benda gas ya berarti ada 3 wujud benda yang pertama padat cair dan juga gas sudah mengenal ya itu ya berarti kalian sudah mencapai fase A. Selanjutnya untuk yang fase B kalian tahu tidak ini berkaitan dengan apa namanya siklus air perubahan wujud yang ada pada siklus air misalnya ini ada PowerPoint. Nah itu judulnya ya siklus air. Ini tadi ya air bisa kalian temukan ada di sungai, ada di laut dan juga ada di danau ya kalian sudah tahu semuanya ya. Nah ini macam-macam zatnya. Itu bisa dilihat ada benda padat, cair dan juga gas. Contohnya adalah udara yang ada di dalam balon itu salah satu contoh benda gas. Nah yang sekarang ini masih berkaitan ini masuk dalam fase B tapi berkaitan dengan siklus air. Ya itu contohnya gambarnya tadi gambar apa? Gambar daun basah ya ada airnya. Membun. Perubahan wujud dari apa? Masih ingat tidak itu pelajaran fase B? Kalian sudah fase C. Gas menjadi cair. Ya gas menjadi cair. Di situ ada gas, gasnya itu berupa udara, ya, udara kemudian berubah menjadi air, ya. Terus yang selanjutnya menguap, misalnya kalian sedang memasak air panas kan biasanya kalau sudah mendidih di tutupan sini ada gelombang-gelombang air itu ya, gelombang-gelombangnya ya, itu namanya proses menguap atau perubahan wujud benda dari cair, ya, dari air dipanaskan, terus kalau misalnya tidak dimatikan apinya lama-lama habis kan, nah itu berarti jadi uap karena menjadi keluar uap, namanya uap air. Nah, ini adalah salah satu kompetensi yang harus disampaikan, harus tahu konsep dari menguap dan juga mengembun, ya. Kalau mengembun apa tadi? Perubahan wujud dari gas menjadi cair, kalau menguap cair menjadi gas. Mengembun gas menjadi cair, menguap menjadi gas. Gampang ya. Kan cuma tinggal ini kalau misalnya masak air menjadi gas, jadi menguap. Nah, di situ. Nah, mengapa ketersediaan air di bumi tidak habis? Itu alasannya karena air mengalami siklus. Siklus itu perputaran ya, pergerakan. Jadi air itu bergerak dari bumi ke atmosfer atau ke udara. Bergeraknya bagaimana? Yaitu dengan cara perubahan wujud mengembun atau menguap. Seperti itu ya. Siklus air atau nama lainnya daur air atau siklus hidrologi. Apa coba itu? Siklus apa itu artinya? Ada di kotak kuning suatu pergerakan air dari bumi ke atmosfer. Lalu kembali lagi ke bumi dalam bentuk hujan. Itu ya. Ini namanya siklus air. Bagaimana pergerakan air? Pergerakan air itu yang pertama, air yang berada di sungai, di laut dan di danau nanti akan menguap. Nah, benda cair yang ada di sungai, di laut menguap itu namanya evaporasi atau berubah cair menjadi uap atau menjadi uap air seperti tepatnya. Nah, kalau air yang berada pada tumbuhan itu juga mengalami perubahan wujud penguapan, namanya transpirasi. Jadi kalau benda cair yang ada di laut, di danau dan di sungai itu evaporasi, tapi kalau pada tumbuhan itu namanya transpirasi. Walaupun sama-sama proses perubahan wujudnya itu menguap. Nah, selanjutnya setelah uap air, nanti proses selanjutnya yaitu uap air menjadi titik-titik air, jadi berkumpul di situ di dalam udara, nanti berubah menjadi titik-titik air atau kondensasi. Kondensasi itu adalah kebalikannya, proses mengembun. Jadi uap air nanti kan suhunya dingin. Kalau suhunya dingin berarti didinginkan toh, panas menjadi dingin. Berarti melepas kalor, melepas panas. Jadi otomatis airnya bisa cair. Nah, kalau sudah nanti akan bergabung dengan udara. Nanti lama-lama kalau tambah suhunya tambah dingin, lama-lama beratnya bertambah. Beratnya bertambah, lama-lama titik-titik air itu menjadi gelembung-gelembungnya itu besar-besar volumenya. Volumenya besar-besar karena ada gaya gravitasi bumi, nanti lama-lama jadi jatuh nanti bentuknya jadi hujan atau salju. Tergantung kalian tinggal di mana. Kalau di Eropa berarti salju. Kalau di Indonesia tidak mungkin terus salju berarti hujan. Nah, itu namanya presipitasi. Air hujan yang masuk ke pori-pori tanah itu namanya infiltrasi. Proses penyerapan air di tanah. Itu namanya siklus air terus berputar dari evaporasi, transpirasi, kemudian menjadi kondensasi, mengembun. Terus nanti presipitasi dan kemudian infiltrasi. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai siklus air atau daur air. Setelah menyaksikan video ini, kalian dapat menjelaskan proses yang terjadi pada siklus air. Air merupakan kebutuhan utama seluruh makhluk hidup. Apabila tidak ada air, tidak akan ada kehidupan di muka bumi.
Manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Tahukah kalian? Sekitar 2/3 permukaan bumi merupakan perairan. Perairan tersebut berupa samudra, laut, sungai, rawa, danau, dan telaga. Dari gambaran tersebut, terlihat betapa melimpahnya sumber air di bumi ini. Nah, adik-adik, tahukah kalian dari mana air berasal? Mengapa air tidak kunjung habis meskipun kita gunakan setiap hari? Air selalu ada di bumi karena mengalami gaun atau siklus. Gaun air atau siklus air adalah suatu sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air dapat terjadi karena air dapat berubah wujud. Siklus air dapat terjadi akibat pengaruh panas matahari. Matahari menjadi bergerak karena terjadinya siklus air. Proses terjadinya siklus air melalui tahap evaporasi dan transpirasi atau penguapan, kondensasi atau pengembunan, serta presipitasi atau hujan. Sekarang, ayo kita pelajari bersama secara terperinci bagaimana terjadinya siklus air. Dalam siklus air yang ada di bumi, baik itu di laut, sungai, dan danau, akan menguap karena terkena sinar matahari. Proses ini disebut evaporasi. Penguapan air juga terjadi pada permukaan daun tumbuhan. Proses ini dikenal dengan istilah transpirasi. Selanjutnya, uap air hasil evaporasi serta transpirasi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air. Suhu udara yang dingin membuat uap air berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Proses ini kita kenal dengan kondensasi atau pengembunan. Kondisi suhu yang makin dingin membuat titik-titik air makin besar dan berat hingga terjadi presipitasi, yaitu air jatuh ke bumi sebagai hujan atau salju. Air hujan yang jatuh ke bumi sebagian meresap ke dalam tanah atau infiltrasi, dan sebagian lagi mengalir di permukaan bumi sebagai air permukaan. Air yang mengalir di dalam tanah disebut air tanah. Air tanah kadang muncul ke permukaan sebagai mata air. Sementara itu, air permukaan yang mengalir melalui selokan, parit, danau, sungai, dan bentuk perairan lainnya dapat mengalami penguapan secara langsung. Air permukaan yang mengalir menuju laut akan mengalami penguapan di laut. Demikian video mengenai siklus air. Semoga video ini membantu. Nah, selanjutnya kalian mengerjakan LKPD dulu. Ini LKPD-nya sama, namun nanti untuk kelompok yang sebelah sini nanti mungkin Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi ya, karena kan kelompok ini memang perlu dengan kasus. Sedangkan yang sebelah sini mungkin nanti bisa mandiri mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok tapi mandiri ya. Ya. Gimana? Ada yang buka? Sudah ya? Coba salah satu dari kalian mungkin kelompok ini dulu. Sebagai percontohan kalian presentasi dulu. Jelaskan ke depan. Nanti coba kalian apa punya pendapat lain atau bagaimana nanti sambil menyimak ya presentasi dari kelompok yang sebelah sini. Yuk. Yuk, ayo sebentar. Coba. Bisa dijelaskan dulu. Kotak-kotaknya, coba yang sebelah. Ini namanya transpirasi. Iya, transpirasi itu berbentuk apa? Dari menguap dari gas menjadi air. Menguap itu? Dari tumbuhan jadi Ya, air yang ada di tumbuhan. air yang ada di tumbuhan menguap Jadi gas, ya menjadi uap air. Terus habis itu Nah, nanti evaporasi. kalau evaporasi dari sungai dan laut dan danau, Ya. terus menguap jadi gas. Ya, jadi uap air ya. Terus habis itu menggumpal dari titik-titik air namanya kondensasi. Kondensasi itu apa? Berbentuk apa? Menuju gas padat menjadi gas menjadi Gas padat. padat. Padat? Gas menjadi cair. Menjadi cair. Iya, karena uap airnya berkumpul di sini. Oh, ini padat jadi awan. Berkumpul di sini, kemudian karena didinginkan, nah berarti kan melepas kalor. Nah, nanti berubah menjadi ini apa namanya? Gas menjadi cair, jadi titik-titik air. Oh ya, terus dari air jadi air. Titik-titik air ya di sini. Ditarik sama Mengalami presipitasi. Yang mengalami presipitasi. Karena gravitasi ya. Ya, terus ini tunggu pertama sama infiltrasi. Ya, seperti itu ya, Tom. Gimana jawabannya dari kamu? Ya, sama. Sama. Tadi sudah paham ya? Ya. Ikutan dulu ya. Ya. Sebenarnya ini adalah evaluasi. Tadi kan kalian sudah ada pemahaman baru tentang siklus air ya. Nah, ini evaluasi tapi dikerjakan secara mandiri. Ini namanya asesmen formatif. Sudah selesai? Ya. Sudah tunggu ya. Tunggu teman kalian. Ya. Ya. Kita koreksi sama-sama ya. Coba nomor 1 ada yang bisa menjawab nomor 1. Ini gambar contoh berapa? Yang tadi jawab berapa? Oke. Udah cair ya, sudah cair. Terus yang kedua ada apa? Yang ada di dalam. Gas. Ada gas ya. Berarti kompetensi pas air sudah lolos kayaknya ya. Terus yang nomor 3 ada yang bisa jawab. Nomor 3 dia jawabannya mana? Nomor 3 apa? Perubahan dari mana ke mana? Air dari gas. Ya, B. Berarti yang kedua. Ada yang jawabannya kedua? Semuanya sudah? Ya, tadi sudah ya. Kalian sudah paham. Yang nomor 4 mengembul. Mengembul berarti apa? Dari mana ke mana bentuknya? Gas lain. Gas cair itu nomor berapa? Lima. Nomor 5. Semuanya sudah nomor 5 jawabannya. Ya. Ya, sekarang yang fase C. Fasenya kalian. Nomor 5 proses di mana? Air laut, sungai, dan juga danau menguap karena pengaruh sinar matahari. Disebut apa? Yang menguap itu laut, sungai, dan danau. Tadi apa nanti? Evaporasi ya. Terus yang nomor 6 dan 6 bisa apa? Lautan. Nah,
Sudah? Ya. Ya, catat saja, tidak lama lah ya, sebentar lagi. Ya, sudah selesai belajarnya. Mari kita simpulkan kita sudah belajar apa saja hari ini. Mengenai siklus Air, air. ya apa saja tahapannya yang pertama? Ada evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasasi, infiltrasi. Ya, ada 5 ya. Ya. Itu adalah tahapan-tahapan siklus air. Tujuannya agar mempertahankan ketersediaan air di bumi. Itu tujuannya ya. Ya. Nah, karena sudah selesai, berarti kita tepuk semangat dulu, tapi versinya masih beda. Nanti tepuk semangat dulu, tepuk semangat ya. Oke, seperti itu. Tepuk ya, tepuk semangat. Semangat. Semangat ya. Tetap semangat ya. Jadi pesan ibu hari ini kalian tetap belajar lagi. Misalnya kalian belum paham, nanti kalian bisa tanyakan lagi. Untuk minggu depan pertemuannya itu kita mengenai tentang cara melestarikan air ya. Bagaimana cara melestarikan air bersih. Ya, yang sudah selesai silakan